Pada video kali ini saya akan membahas keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. Yang pertama yaitu keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Piagam PBB sendiri adalah hukum dasar yang mengikat anggotanya untuk ikut serta dalam perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, mewajibkan setiap bangsa menjalin kerjasama di berbagai bidang sebagai wujud penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan pengakuan kedaulatan setiap bangsa. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta yang mewakili bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah dan menyerahkan dokumen pada 2 September 1945 di kapal perang Amerika, yang menyebabkan Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan. Di masa kekosongan pemerintahan, para pemimpin bangsa menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan membentuk sebuah pemerintahan. Demikian 3 syarat terbentuk negara yang ada di dalam Konvensi Montevideo. 3 syarat terbentuknya negara pada Konvensi Montevideo yaitu penduduk yang menetap, memiliki wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah peristiwa yang menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Para penyusun teks proklamasi juga menggunakan kalimat yang syarat akan makna. Pada alinea pertama yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah penegasan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan menolak segala bentuk penjajahan. Untuk alinea kedua yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang dimaksudkan di sini mengenai urusan perangkat negara, pengukuhan batas wilayah, dan dasar negara diselesaikan sesegera mungkin dengan hati-hati sebelum kedatangan sekutu. Materi selanjutnya yaitu pembentukan perangkat kenegaraan. Yang pertama yaitu pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia. Berikut ini merupakan hasil dari sidang PPKI yang pertama yaitu yang pertama, kata Allah diganti dengan kata Tuhan. Yang kedua, Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah dengan menghilangkan kata yang beragama Islam. Yang ketiga, menetapkan UU TRI bersama dengan pembukaan. Yang keempat, mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya merupakan hasil dari sidang PPKI yang kedua yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi sebagai berikut. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah yang levelnya berada di provinsi-provinsi yang telah dibentuk. Yang ketiga, membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya. Selain itu, terdapat juga 4 menteri negara non-departemen. Lalu, pada sidang PPKI yang ketiga menghasilkan hasil yaitu yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat serta dibubarkannya PPKI. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Dalam pembentukannya, beberapa KNIP ditentukan yaitu yang pertama, lembaga yang akan dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Yang kedua, penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang partai politik. Partai-partai politik yang kemudian secara resmi berdiri setelah dikeluarkannya maklumat tersebut yaitu sebagai berikut. Pada 2 September 1945, dibentuk Kabinet Presidensial Republik Indonesia yang pertama. Akan tetapi, belum genap 3 bulan, terjadi pergantian kabinet, yaitu Kabinet RI yang kedua di tangan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Kabinet yang juga sering disebut Kabinet Syahrir I ini menjadi penanda berubahnya sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Akibatnya, menteri-menteri tidak lagi menjadi pembantu presiden. Menteri-menteri juga bukan bertanggung jawab pada presiden,
melainkan kepada KNIP. Selanjutnya yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada 22 Agustus 1945, PKI membentuk BPKKB, dan di dalamnya badan ini terdapat organisasi bersenjata yang kemudian diberi nama PKR. Anggota PKR terdiri dari para mantan anggota PETA, Heiho, Gyugun, Senendan, Kebodan, KNIL, tokoh masyarakat, dan kelompok intelektual. Setelah terbentuk, kemudian diumumkan agar seluruh wilayah Indonesia segera dibentuk KNI dan PKR. Para tokoh pemuda yang ada di daerah-daerah mengambil inisiatif untuk mengambil alih kepemimpinan pemerintahan sipil dan militer Jepang. Perubahan senjata dan pengambilan pemerintahan secara paksa dari tentara Jepang segera terjadi di berbagai kota Indonesia. Sikap tentara Jepang berbeda-beda dalam kondisi tersebut. Ada yang menyerah, tapi juga ada yang bersikap bertahan. Di Surabaya, bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar pada 18 Agustus 1945 di markas Tokubetsu Geisatsu Tai. Hanya 4 hari setelah kemerdekaan, yaitu pada 21 Agustus 1945, Kesatuan Polisi Istimewa ini kemudian menyatakan menjadi Polisi Indonesia. Dengan demikian, Polisi Istimewa dari Surabaya ini menjadi kesatuan bersenjata pertama yang ada di Indonesia dan menjadi cikal bakal dari Brigadir Mobil atau Brimob yang sekarang. Setelah itu, diangkatlah Raden Said Soekanto Djokorotimojo sebagai Kepala Polisi Negara yang pertama. Pada 18 Desember 1945, perintah kemudian mengangkat Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal, dan Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Stafnya. Pada 9 April 1946, dibentuk TNI Angkatan Udara, dan sebagai Kepala Stafnya diangkat Suryadi Suryadharma. Sementara itu, Adi Sudjipto diangkat sebagai Wakil Kepala Staf dengan pangkat Komodor Muda Udara, bersama Sukarnen Mertodisumo yang berpangkat Komodor Udara. Pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat. Nama ini kemudian diubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia dan diganti kembali pada 3 Juli 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, pada 1948, dalam rangka reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh TNI, diputuskan semua laskar rakyat harus dilebur ke dalam TNI setelah dilakukan tes kemampuan. Perangkat pemerintahan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara karena terkait dengan perannya untuk menjalankan fungsi negara. Presiden beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR. Keberadaan wakil presiden adalah untuk membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya, melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, memperhatikan masalah kesejahteraan rakyat, dan menggantikan presiden jika presiden berhenti, diberhentikan, atau mangkat. Hal ini tertera dalam pasal 4 ayat 2. Presiden dan wakilnya dibantu oleh menteri-menteri yang secara khusus menangani permasalahan dan kebutuhan rakyat. Menteri sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Menteri Koordinator, Menteri Departemen, dan Menteri Negara. Menteri Koordinator bertugas untuk menghubungkan satu menteri dengan menteri yang lain. Menteri Departemen bertugas memimpin departemen sebagai badan pelaksana pemerintah menurut bidangnya masing-masing, misalnya Menteri Pendidikan. Menteri Negara adalah menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh Menteri Departemen, misalnya Menteri Lingkungan Hidup. Demikian pembahasan materi mengenai keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. Sekian, terima kasih. Sayonara.